Arjuna uvaca. Mad anugrahaya paramam. Guhyam adhyatma sangitam. Yatvayuktam vachastena. Mohoyam vigato mama. Terjemahannya, Arjuna berkata, pelajaran spiritual yang sangat rahasia yang Anda sampaikan kepada hamba, sesungguhnya semua itu hanyalah demi anugerah khusus kepada hamba. Setelah mendengar pelajaran rahasia spiritual tersebut, maka kini hayalan hamba menjadi lenyap. Arjuna berkata, pelajaran spiritual yang sangat rahasia yang Anda sampaikan kepada hamba, sesungguhnya semua itu hanyalah demi anugerah kepada hamba, anugerah khusus kepada hamba. Setelah mendengar pelajaran rahasia spiritual tersebut, maka kini hayalan hamba menjadi lenyap. Nah, setelah Arjuna mendengarkan pelajaran hingga bab ke-10. Sloka ini adalah sloka pertama dari bab ke-11. Jadi setelah mendengar 10 bab ini, Arjuna lalu berkata di sini, Arjuna uvaca, Arjuna berkata, mad anugrahaya paramam guhyam adhyatma sangitam. Mad anugrahaya, Arjuna mengatakan, wahai Sri Krishna, sesungguhnya semua pelajaran-pelajaran ini mad anugrahaya. Sesungguhnya ini pelajaran ini untuk hamba. Anugerah dari Tuhan untuk Arjuna. Nah, di sini Arjuna memberikan kita arahan bagaimana kita menerima kalau misalnya kita mendengarkan pelajaran-pelajaran yang disampaikan, pelajaran agama spiritual yang disampaikan, ya, kita mendengarkan, tapi dengan catatan bahwa pelajaran itu untuk kita, untuk saya. Artinya Anda sekarang berpikir, oh ini khusus untuk saya. Juga berpikir seperti itu. Semua berpikir seperti Arjuna katakan di sini. Oh ini sebenarnya untuk saya. Tapi anugerah, bukan sindiran. Kadang-kadang ada yang salah paham, dianggap itu sindiran, menyindir, ya. Padahal itu pesan dari Yang Maha Kuasa melalui penyampai kepadanya. Di sini Arjuna mengatakan mad artinya kepadaku, anugerahaya, demi anugerah. Jadi demi anugerah kepada hamba, guhyam adhyatma sangitam, ajaran yang guhyam, yang maha rahasia ini, yang merupakan adhyatma sangitam, yang merupakan pengetahuan spiritual yang sangat khusus, itu mad anugrahaya, itu demi anugerah kepada hamba. Ini cara kita kalau mendengarkan ajaran-ajaran suci, termasuk kalau kita mendengarkan nasihat, ya. Kadang-kadang telinga kita panas, ya, mendengar nasihat, ya. Kita menganggap tidak mad anugerah, tidak anugerah itu, ya. Padahal kalau kita dengar saja, nasihat itu tidak akan mengacau kita kok. Nasihat-nasihat yang disampaikan oleh siapapun pasti niatnya baik. Dan nasihat-nasihat seperti itu kalau kita menerima sebagai anugerah, mad untuk diri kita, maka setiap saat Anda itu akan ketemu orang yang memberi
nasihat. Masuk kendaraan umum, apa istilahnya di sini Jakarta? Angkot. Masuk angkot, ada orang duduk di sebelah Anda akan ngasih nasihat. Masuk mall, ketemu orang yang ngasih nasihat. Jalan-jalan ke pantai akan ada orang duduk-duduk di sana ngasih nasihat. Jadi kalau kita menerima arahan-arahan, nasihat-nasihat dengan cara seperti itu ya, Tuhan akan mengirimnya lebih lagi. Di nasihat itu tidak pernah untuk mengacaukan kita ya, tidak pernah ditujukan untuk mengacaukan kita. Nah, kalau bukan nasihat ya mungkin orangnya iri dengki ya, itu kita disindir. Nah, tapi pelajaran-pelajaran suci seperti ini dalam pertemuan-pertemuan spiritual seperti ini tidak mungkin diarahkan untuk nyindir orang, karena kalau nyindir orang pelajaran itu sudah hangus, nilainya ya isinya sudah tidak ada. Kalau kita di Bali taksunya itu tidak ada. Kenapa? Tujuan pembicara itu untuk nyindir orang, bukan untuk mencerahkan orang. Jadi setiap orang kalau mengertikan seperti Arjuna ini, pesan itu pasti beda-beda, tidak sama nanti pesannya. Anda akan memahami ada khusus lain, Anda memahami khusus lain, Anda memahami lain. Jadi itulah kehebatan kemuliaan Bhagavad Gita. Apa yang disampaikan pun itu nanti terjemahan di kesadaran masing-masing, di penerimaan masing-masing itu nanti berbeda. Tapi semuanya benar. Itu luar biasanya. Berbeda tapi semuanya benar. Jadi kita perlu menerima ajaran-ajaran yang disampaikan itu adalah demi aku, demi saya, demi kita. Maka kita tidak akan kehilangan taksu dari ajaran itu. Dan ajaran-ajaran seperti itu disampaikan adalah yang sudah merupakan ajaran nasihat intisari ajaran agama spiritual yang khusus. Adhiatma Sanggita artinya yang sudah disarikan, yang sudah diolah, yang sudah dimasak baik ya, itu dikasih kita. Guhyam, ajaran yang rahasia. Guhyam itu artinya rahasia yang untuk memahaminya perlu pengupasan, pendalaman, pengerasaan, pengalaman spiritual yang bagus. Baru ketemu yang guhyam itu, artinya rahasia. Nah, ajaran rahasia itu akan ditemukan kalau orang menerima itu sebagai untuk dirinya. Karena menerima untuk dirinya pelajaran itu, walaupun ribuan orang di sekitar ya, tidak untuk mereka tapi untuk saya. Maka intisari dari ajaran-ajaran itu, sari-sari ajaran kita akan dapatkan. Yatvayuktam wacana, nasihat-nasihat, ajaran-ajaran, pelajaran-pelajaran, pendalaman-pendalaman, pencerahan-pencerahan yang disampaikan itu, tena dengan itu ya, mohayam wigato mama moha artinya kebingungan atau hayalan. Apa artinya moha? Kebingungan, hayalan. Mama milikku, artinya mama moha, hayalan, kebingungan, kekalutan hamba, keraguan hamba, ketidakjelasan hamba, semuanya wigata. Wigata artinya hilang lenyap. Nah, kalau kita membacakan ajaran-ajaran, menyampaikan ajaran-ajaran agama spiritual, jangan pernah pergunakan untuk mengagitasi orang atau menambah kemarahan, kedengkian orang.
Sebaliknya ajaran itu justru meneduhkan, menyejukkan, menghilangkan keraguan orang, menghilangkan kemarahan, menghilangkan iri dengki, menyebabkan orang menjadi lebih calm, bukan mengagitasi ya. Kadang-kadang kalau tidak hati-hati bisa saja ajaran agama spiritual itu arahnya kepada kebencian pada orang, membangkitkan amarah orang. Yang tadinya orang datang dengan tenang damai ya, baliknya dia menggebu-gebu. Jadi berhati-hati di sana membawakan ajaran-ajaran suci. Karena ajaran suci itu ajaran yang goyam, sangat rahasia. Rahasia artinya sangat mendalam, yang untuk memahaminya kita perlu membaca buku banyak, perlu mengalami pengalaman spiritual yang bagus, baru bisa ketemu intisari ajaran. Itu yang goyam, artinya yang rahasia. Rahasia di sini tidak berarti tidak boleh diajarkan. Rahasia di sini itu artinya untuk memahami itu perlu pendalaman yang bagus, perlu background dari pengetahuannya cukup. Kalau tidak ya, orang berbicara yang sama tetapi justru mengacau ajaran, bukan menambah pemahaman orang, bisa malah dikacau. Sekarang di mana-mana siapa saja boleh bicara agama, yang nggak pernah nyentuh kitab suci pun boleh bicara agama, sehingga ajaran-ajaran suci itu menjadi campur aduk. Sering ajaran-ajaran suci itu ya di medsos itu ya, justru membuat orang itu bermusuhan. Karena semua orang boleh yang petani iseng-iseng aja main klak-klik tangannya di HP ya, atau di iPad, dibaca di sini, oh bagus, di copy terus di paste di sana, udah itu di share, aman, selesai gitu. Jadi ajaran agama spiritual jangan kita kacaukan seperti itu ya. Bahkan kita pun hati-hati menganggap diri layak menyampaikan ajaran-ajaran seperti itu tanpa mematuhi aturan peraturannya. Kan kalau kita berbicara agama spiritual itu, tata cara Bali itu kita harus mengatur rencana dulu, mohon izin, memuja beliau dulu, terus mohon izin untuk menyampaikan. Jadi tidak copy paste serang. Hati-hati kita ikut dalam pergumulan pengkerdilan ajaran dan pengacauan ajaran seperti itu. Nggak sadar kita, karena apa yang dibaca itu bagus, tetapi akibatnya itu kok kita, orang itu bisa menjadi saling benci gitu, atau pikirannya malah tambah kacau. Waktu membacanya sih bagus semua, penjelasannya bagus, presentasinya bagus. Jadi goyam itu artinya orang harus memahami dengan bagus, menyelami dengan bagus, dan orangnya sudah mengalami. Seperti yang sering saya berikan contoh, orang sudah mencicipi madu, tahu rasa madu itu, udah jelas. Kalau beliau datang bilang madu itu pahit, kita tidak mungkin bisa percaya, karena sudah mengalami. Jadi pengetahuan agama spiritual itu pentingnya kita mengalami, ya. Pentingnya kita mengalami. Kalau enggak, yang dibaca itu nanti salah-salah baca, kita menganggap diri kita sudah seperti yang dibaca. Gula madu dibilang pahit, kita iya betul pahit itu. Nah, selain itu pengetahuan yang merupakan anugerah itu pengetahuan, kalau tidak pengetahuan yang merupakan intisari dari ajaran-ajaran suci, tidak mungkin akan bisa menjadi anugerah.
tidak mungkin menjadi anugerah karena itu adhyatma sanggitam. Selain dia guhyam sangat rahasia, dia juga sudah dimasak dengan matang sehingga kita dapat masakan yang bagus. Dan tena, ajaran-ajaran seperti itu, melalui ajaran seperti itu, keraguan orang, kekacauan pikiran orang itu wigata, langsung lenyap. Jadi kalau kita diskusi ajaran-ajaran agama spiritual, pastikan bahwa hasilnya itu membantu kita menghilangkan keraguan, membantu kita menghilangkan kegelapan pikiran, kekacauan, keraguan pikiran, kesengsaian pikiran. Demikian cara kita untuk menghormati ajaran-ajaran suci, ya. Dari penyampai perlu mempertimbangkan hal ini, dari yang mendengarkan juga perlu mempertimbangkannya, khususnya mad anugraha, ya, sebagai anugerah pada kita. Jai.